Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai pencemaran sampah di Teluk Kendari. Sebelum melangkah ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Siti Marwah dengan NIM J1A1191197. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Latifah Salim dengan NIM J1A1191143 dari kelas Kesehatan Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Sahra dengan NIM J1A119286. Perkenalkan, nama saya Alma Syagianti dengan NIM J1A1190007. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Selanjutnya, bagaimana mengenai pencemaran laut? Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia, industri, perhubungan laut seperti tumpahan minyak, maupun aktivitas lainnya. Pencemaran laut menurut UNCLOS tahun 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk. Pembuangan ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam, hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara cepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota. Penyebab polusi laut, lingkungan laut menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Sumber utama pencemaran laut adalah masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Porsi pencemaran laut sebagian besar berasal dari daerah yang menyumbang 80% pencemaran laut. Pencemaran udara juga membawa pestisida dari peternakan dan debu ke perairan laut. Pencemaran udara dan tanah merupakan penyumbang utama pencemaran laut yang semakin meningkat yang tidak hanya menghambat ekologi perairan tetapi juga mempengaruhi kehidupan di darat. Sumber non-titik seperti puing-puing yang tertiup angin, limpasan pertanian, dan debu menjadi sumber utama. Jenis-jenis polusi laut, yang pertama polusi kimia, yang kedua pengasaman, yang ketiga racun, yang keempat sampah plastik. Yang pertama polusi kimia adalah pengenalan kontaminan berbahaya, polutan buatan manusia yang umum yang mencapai laut termasuk pestisida, herbisida, pupuk, deterjen, minyak, bahan kimia industri, dan limbah. Yang kedua pengasaman, laut bertindak sebagai reservoir alami untuk penyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi. Namun karena meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer, laut di seluruh dunia menjadi bersifat asam. Sebagai akibatnya menyebabkan pengasaman laut. Yang ketiga, racun. Racun beresisten yang tidak larut atau hancur dengan ekosistem laut dengan cepat. Racun seperti pestisida, DDT, PCB, furan, TBT, limbah radioaktif, fenol, dan dioksin terakumulasi dalam sel jaringan biota laut dan menyebabkan biokumulasi yang menghambat kehidupan di bawah air dan terkadang menyebabkan mutasi pada bentuk kehidupan akuatik. Yang terakhir yaitu plastik. Ketergantungan populasi manusia pada plastik yang terus meningkat telah memenuhi laut dan daratan, terdiri dari 80% sampah yang ditemukan di lautan. Plastik yang dibuang dan ditemukan di lautan berbahaya bagi bentuk kehidupan laut dan satwa liar karena terkadang mencekik dan
mencekik mereka sampai mati. Meningkatnya jumlah sampah plastik yang ditemukan di laut mencekik, menelan, dan menjerat kehidupan di bawah air serta di atasnya. Dampak polusi laut. Tingkat pencemaran laut di Indonesia masih sangat tinggi. Pencemaran berat terutama terjadi di kawasan laut sekitar dekat muara sungai dan kota-kota besar. Tingkat pencemaran laut ini telah menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia dengan segala potensinya. Komponen-komponen yang menyebabkan pencemaran laut seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif atau asing di dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia. Sektor pariwisata pesisir dan laut juga menerima dampak dari pencemaran laut ini. Nah, selanjutnya itu pencemaran di Teluk Kendari. Saat ini, di masyarakat kita tentunya kesadaran mengenai isu-isu tentang pencemaran lingkungan masih kurang perhatian. Sampah-sampah yang berserakan di laut merupakan sampah rumah tangga atau sampah dari limbah konsumsi yang dibuang begitu saja ke laut. Bukan hanya itu saja, bahkan di tempat wisata masih terlihat beberapa sampah yang berserakan. Perlunya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah adalah hal terpenting untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Sampah-sampah plastik merupakan limbah yang sangat berbahaya karena bisa terurai sekitar 10-500 tahun ke depannya. Sampah laut jadi masalah di mana-mana, termasuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dapat dilihat dari gambar tersebut, Teluk Kendari bak jadi tong sampah raksasa bagi beragam plastik tak terpakai. Sampah memenuhi perairan, hutan bakau bertumpuk dan bercampur lumpur. Teluk Kendari punya banyak masalah serius, tak saja sedimentasi, lumpur dan pencemaran limbah berbahaya dan beracun, juga sampah plastik. Teluk Kendari diperkirakan menampung ratusan ribu ton sampah plastik. Penyumbang terbesar, warga kota lalu terbawa air melintas aliran sungai yang bermuara ke teluk. Penyebab sampah di teluk antara lain pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan industri serta teknologi. Kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat tak peka menyelamatkan atau menata keindahan laut merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan laut tercemar. Menyadari berbahayanya limbah dan sampah tersebut, diharapkan ke depannya masyarakat lebih peduli tentang konsep peduli lingkungan, agar bumi yang kita tempati ini menjadi lebih sehat dan lebih hijau tanpa adanya sampah dan meningkatkan reboisasi, agar hutan-hutan dapat lestari dan dapat mengurangi pemanasan global yang merugikan manusia itu sendiri. Bagaimana pencegahan pencemaran laut? Nah, yang pertama yaitu pilih barang yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, mendaur ulang dengan benar. Yang ketiga, menggunakan tabir surya yang ramah lingkungan. Yang keempat, kurangi emisi karbon. Dan yang terakhir yaitu ikuti kegiatan sosial membersihkan pantai dan laut. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.